Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu, tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini Mbah Bambang berjumpa kembali menemani teman-temanku semuanya. Jadi mudah-mudahan di hari ini teman-temanku selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitasnya, dan semua apa yang dikerjakan menjadi amal dan membawa berkah buat keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Mbah mengucapkan selamat kepada teman-temanku yang masih eksis dalam menjalankan ibadah puasa hari yang ke-10. Alhamdulillah sampai saat ini 10 hari ini masih dalam keadaan sehat. Puasa tetap berjalan dengan khusyuk. Nah, untuk di pagi hari ini Mbah akan membagi atau mengingatkan kembali lah wasiat-wasiat orang-orang tua dulu, yang mana banyak sekali nasihat atau petuah-tuah orang dulu, mbah-mbah dulu itu betul-betul terbukti dan begitu banyak manfaatnya. Sekarang Mbah Mamang akan membahas tentang sesuatu yang membuat rumah kita ini sumpek atau mengeluarkan energi negatif, ya. Rumah yang membuat hati kita tidak nyaman. Padahal semua barang-barang, benda, semua ada, kok rumah nggak nyaman. Rumah besar atau rumah mewah kok tidak nyaman. Menurut petuah orang-orang dulu, terutama mbah saya dulu pernah mengatakan, jika ada sesuatu barang benda di rumah kita ini ada, itu singkirkan atau buang. Nah, karena benda-benda itu yang membuat energi rumah kita energi negatif, katakanlah begitu, sehingga membuat rumah itu tidak berkah, tidak membawa rezeki. Nah, orang bilang begitu. Nah, terus benda-benda apa yang membuat sial dalam rumah ini supaya rezeki kita atau rumah kita ini nyaman, dihuni, dan mendatangkan berkah? Nah, yang pertama itu, kalau rumah kita ini ada sarang, ada sarang binatang, entah sarang semut, sarang laba-laba, sarang burung, atau pokoknya jenis sarang binatang lah. Kalau di rumah kita atau ruangan kita itu ada sarang-sarang itu, sarang lebah itu termasuk begitu, itu tolong dikeluarkan, dihilangkan. Nah, ya itu termasuk sarang laba-laba kalau ada biasanya di pojok-pojok, itu dihilangkan. Mbah bilang begitu. Kemudian kalau di rumah kita atau di pekarangan itu ada daun yang kering, itu juga segera dikeluarkan dari rumah. Kemudian ada pohon yang kering. Nah, biasanya kan di halaman itu ada pohon kering, atau mungkin pot yang sudah mati, atau pot bunga yang sudah mati, atau apa jenisnya, atau ranting, itu semua yang ada di sekitar rumah atau dalam rumah
yang kering-kering itu tolong disingkirkan, kecuali kayu bakar. Kalau kayu bakar untuk memasak itu tidak apa-apa ya, karena ini akan dimusnahkan juga jadikan api. Namun kalau terbengkelai ya, terbengkelai itu segera keluarkan. Kemudian apa ya lagi ya Mbah, ingat-ingat kalau nggak salah, oh kalau ada dinding yang rusak atau dinding bolong ya, dinding bolong, dinding kamar atau dinding kamar mandi atau dinding itu bahaya. Jangan sampai ada yang bolong. Itu juga membuat sial rumah. Kemudian bantal yang bolong juga. Nah, bantal yang robek atau bolong itu kalau tidak dibuang ya diperbaiki. Termasuk dinding tadi, kalau dinding jangan dibuang, harus ditutup lah gitu. Itu hal yang bolong di rumah itu, sesuatu hal yang bocor, yang bolong di dalam rumah itu segera diperbaiki. Kalau benda-benda rusak ya buang saja. Kemudian sesuatu yang tidak berfungsi atau yang mati seperti jam. Nah, seperti jam dinding yang mati itu kalau memang sudah rusak ya dibuang, tapi kalau masih hidup diganti baterainya ya nggak jadi masalah, artinya bisa berjalan lagi, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mati nggak usah dipasang-pasang di dinding, itu juga mendatangkan kesialan. Kemudian yang rusak apa lagi? Kursi atau barang lain yang sudah rusak dalam rumah ya. Kalau nggak diperbaiki ya dibuang. Umpamanya kursi tamu rusak, itu mendatangkan kesialan juga, tidak boleh ya, tidak boleh ada di dalam ruangan karena itu mendatangkan kesialan, kursi rusak. Nah, teman-temanku, itu semua perkataan orang dulu yang membuat rumah kita tidak berkah, rumah kita sial. Jadi begini, memang itu kata-kata sindiran sebenarnya, kata-kata sindiran bagi pemiliknya, pemilik rumah ya. Yang pertama seperti sarang semut, sarang lebah, sarang burung, sarang apa saja. Itu namanya rumah kok ada sarang lebah, sarang burung. Itu namanya pemiliknya itu benar-benar tidak apatis melihat begitu, kan berbahaya. Kalau lebah bisa menyengat orang, apalagi yang disengat tamu, itu yang kasihan nantinya. Kemudian banyak laba-laba, banyak sarang laba-laba di atap atau di dinding segala macam itu. Kenapa harus dikeluarkan? Ya memang itu kalau tidak keluarkan kan menunjukkan kemalasan kita. Rumah kok jadi begitu ya. Jadi kalau intinya semua ini seperti jam dinding mati ya, berarti pemiliknya tidak disiplin waktu. Karena orang yang rajin disiplin waktu pasti memiliki jam yang tepat waktu juga. Karena itu untuk tanda ya, untuk tanda itu jelas. Itu memang benar-benar orang tua itu memberikan sindiran itu begitu. Kemudian dinding bolong, bantal rusak, dinding bolong ya memang kan memalukan namanya dinding bolong, apalagi dinding kamar mandi yang bolong. Nah, ini yang bahaya. Itu harus diperbaiki. Itu tujuannya semuanya itu tujuannya ternyata baik ya. Tujuannya baik untuk menasihati orang. Kalau mau dikatakan langsung rumahmu kok jorok, rumahku begini, itu kan orang tua dulu itu penuh rasa bagaimana ya, malu atau bagaimana. Namun diberikan kata-kata sindiran supaya rumahmu berkah. Ini yang begini-begini, yang rusak-rusak, yang begini buang saja.
itu seperti ada sampah, ada daun kering. Itu menunjukkan kalau rumah itu penuh dengan daun kering berarti seperti rumah nggak dihuni. Padahal ada orangnya. Itu menunjukkan kemalasan kita di dalam rumah. Kursi rusak ya. Kalau kursi pas rusak, tamu datang terus duduk terjatuh gara-gara kursi rusak, kan sangat memalukan. Itulah, itu semua petuah-petuah orang dulu memang sangat luar biasa dengan menggunakan kata-kata sindiran. Namun ada benarnya, memang benar. Kalau rumah bersih, rumah sehat, itu pasti berkah memang melimpah. Karena nyaman dihuni, ya. Nyaman. Karena berkah datang itu kalau hati kita itu panas, itu berkah itu susah mau datang. Namun kalau hati kita dingin, ya, pemilik rumah itu punya hati yang dingin, pasti saya memastikan rezeki itu pasti akan mengalir datang. Kalau hati panas ya bagaimana? Semua orang mau datang takut. Itulah teman-temanku, di pagi hari ini Mbah bagi-bagi pengalaman petuah orang-orang terdahulu yang memberikan kata-kata sindiran tentang benda-benda yang mendatangkan kesialan di dalam rumah untuk disingkirkan. Itu tujuannya memang benar. Demikian, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, menambah wawasan kita. Salam sehat selalu dan jaga kekompakan buat teman-teman kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semangat!